Halo teman-teman Bang Antariksa, kali ini kita ada podcast kembali ya. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Yehezkiel. Saya udah banyak banget dengerin kesaksiannya, perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kali ini ya kita bisa menyaksikan ya, teman-teman bisa menyaksikan langsung tentang perjalanan dia bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, halo Yehezkiel. Halo juga. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Panggilannya lebih enak Yehezkiel atau apa nih? Ada yang manggil Hesky, ada yang juga manggil Kiel juga ada. Oke. Jadi ya mau Hesky, mau Kiel juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kan kalau teman-teman nanti ketemu ya bisa panggil di Yehezki atau Kiel ya. Kiel. Oke nih, kita langsung aja ya. Ya. Gue kan beberapa kali dengerin kesaksian cerita dari perjalanan hidup lu ya gitu ya. Dan menurut gue itu menarik banget buat dibagikan ke teman-teman yang lain gitu. Nah sekarang teman-teman juga lagi pengen dengerin nih. Boleh dong ceritain dari awal perjalanan hidup lu? Oke, berarti dari gue kecil kali ya. Iya, boleh Gua dari cerita kecil. background. Jadi keluarga gue itu tuh di dalam keluarga gue itu ada dua kepercayaan. Oke. Jadi bokap gue Muslim, nyokap gue yang Kristen. Jadi dari kecil tuh kita kan gue anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi kita bertiga itu tuh papa ini juga kerjanya itu di pengoboran minyak lah. Jadi dia pengoborannya di luar negeri kan. Jadi kalau dia keluar negeri itu 3 bulan, 3 bulan di luar, sebulan di rumah. Nah di saat 3 bulan ke luar negeri, nah kita bisa ke gereja tuh. Pas sebulan dia di rumah, kita ke masjid. Oke. Jadi terus begitu selama bertahun-tahun sampai akhirnya gue bertumbuh lah di situ, di keluarga itu. Jadi diajarin dengan 2 kepercayaan itu. Sebentar ke gereja, sebentar ke masjid, sebentar ke gereja, sebentar ke masjid. Dan sampai suatu titik, nah bokap gue ini kan nggak pernah berinteraksi sama anaknya. Apalagi gue di anak kedua itu, gue nggak tahu kenapa anak kedua itu identik dengan punya jiwa pemberontak ya anak kedua biasanya. Oh gitu ya. Karena anak kedua kan di tengah-tengah tuh. Ya kan di tengah-tengah ya kan kasih sayang bapak pasti kan dia udah ngetek nih. Gue megang yang pertama, gue megang yang terakhir. Yang kedua nih apes nih biasanya nih. Yang kedua apes di tengah. Nah, gue dari kecil udah terbangun image itu. Bahwa gue selalu mencari perhatian dari kedua orang tua gue. Dan bokap gue ini bahasa ke kita itu selalu bahasanya dengan kekerasan. Karena bokap gue kan backgroundnya dia guru karate ya. Jadi dia simpai. Nah, kita diajarin dari kecil tuh udah masuk di karate. Waktu itu karatenya Inkai dia. Nah, jadi kita diajarin kekerasan tuh dari kecil sama dia. Nah, jadi suatu ketika gue masih kelas 2 SD, dia ada di rumah, gue habis ikut pengajian, tiba-tiba gue pulang nangis. Karena berantem gue di pengajian. Nangis pulang, lapor bokap gue. Berharap nih seorang anak, gue dibela nih. Ujungnya bokap gue ngomong apa? Dia marahin gue cuma bilang, lu balik, lu hajar tuh anak. Gue gak mau ngeliat lu nangis. Wah. Oke. Dia ajarin kayak gitu. Akhirnya gue balik beneran ke sana. Gue pukul tuh anak. Balik. Tapi gue mukul dengan nangis. Iya. Akhirnya dari situ muncul tuh mungkin jiwa gue tuh di situ udah muncul tuh kan kerasnya kan. Pemberontaknya udah muncul dari situ. Karena bokap gue selalu bahasanya bahasa tangan atau bahasa kekerasan. Dan juga dia nggak pernah ngomong. Kalau dia udah di rumah tuh kerjanya tuh diem duduk. Kalau gue nakal dikit cuman Udah kode tuh. Oke. Nah satu saat itu paling membekas banget di gue adalah waktu gue kelas 4 kelas 5 SD tuh. Gue nyuri duit dia. Oke. Gue nyolong duit dia nih. Dulu kan tenar banget main dingdong tuh. Iya. Zaman-zaman dulu ya ada dingdong. Itu kan dulu kan belum ada PS. Dulu masih ada Nintendo lah dulu. Nah dingdong itu yang paling hits. Karena murah meriah. Gue nyuri lo duit bokap 20.000 buat main dingdong. Tapi di zaman itu banyak loh 20.000. Wih banyak banget bro. Gue bisa main 20 kali tuh di dingdong. Gue main lo gue habisin tuh duit 20.000 ya kan. Gue tukerin kan karena mainnya kan cepet satu ini kan. Gue main udah sampai 20.000 berarti 200 kali. 200 kali lah. Iya. Gue mainin semua tuh dari ujung ke ujung permainan.
Pas gue pulang sore, ternyata bokap gue udah tahu kalau gue nyolong duit dia. Dia apa lu? Padahal kan ada banyak lembaran tuh. Gue ambil 20.000. Dia apa lu? Gue cuma ambil 1 lembar gue. Akhirnya pas gue balik, udah tuh bokap gue liat, wah muka perang. Gue pikir gue paling cuma dimarahin doang kan. Bener lu udah siapin. Kalau di dunia pengoboran minyak tuh ada sabuk belt yang khusus buat drilling tuh tebel dari kulit dan ujung kopelnya tuh besi, bulat gede. Wow. Gue diajar pakai itu men, bukan pakai sapu lidi. Buset. Dan bokap gue ngajar gue membabi buta di situ. Wow. Gue diajar sampai pingsan di situ. Bukan kayak ini lagi, gue diajar gila-gilaan. Nyokap gue yang belain gue saat itu. Nyokap gue nangis-nangis, bokap gue sama terakhir nyokap gue teriak sampai peluk badan gue untuk ngelindungin gue kan. Karena gue udah pingsan di situ. Diajar sampai kayak begitu. Udah pingsan lu Masih masih diajar. dihajar. Nyokap gue akhirnya pasang badan, nyokap gue teriak, lu mau bunuh anak ini? Bilang. Bokap gue itu langsung kayak sadar gitu kan. Nah terus akhirnya udah tuh gue pas udah gue pingsan, gue bangun. Yang gue bangun itu bukan gue rasain sakit. Gue cuma bilang gue nggak sakit dipukul, gue bilang. Tapi kalau segitunya ngajar gue sampai kayak gitu. Cuma perkara duit 20.000. Ya emang tahun segitu mungkin ya besar juga, tapi kan gue tujuan 20.000 bukannya gue buat nakal atau gimana, tapi gue main dingdong. Karena lu dari dulu nggak pernah beliin gue Nintendo. Gue minta-minta lu nggak pernah beliin gue. Akhirnya giliran gue nyolong duit lu, gue untuk main dingdong, lu pukul gue sampai kayak begitu gitu. Dari situ wah itu udah muncul sini gue sakitnya luar biasa. Dan akhirnya itu ternyata sakitnya itu tuh bertumbuh dan gue nggak sadar. Nggak sadar itu waktu di saat gue naik kelas 2 SMA. Tiba-tiba gue pulang ke rumah, bokap tiba-tiba gue dengar kabar, bukan dengar kabar sih, gue lihat nyokap gue tuh nangis-nangis di telepon histeris. Gue bilang ada apa nih nyokap gue nangis-nangis. Pas gue tanya, nyokap gue belum mau cerita. Gue tungguin sampai dia cerita, akhirnya dia bilang, bokap gue selingkuh men. Dan selingkuhnya itu udah punya, jadi hamil kan. Nyokap gue nangis histeris itu. Gue ngeliat nyokap gue begitu, gue langsung bilang dalam hati gue akan bunuh tuh orang, gue bilang. Gue udah ikrar gitu, gue akan bunuh tuh orang. Bukan bunuh orang yang diambil bokap gue. Bokap gue yang pengen gue bunuh waktu itu. Ini orang harus mati sama gue. Gue udah begitu tuh, dendamnya minta ampun gue. Mungkin jadi ke-trigger gara-gara gue dipukul habis-habis waktu itu kan. Wah ini orang harus mati sama gue. Nah saat itu gue udah punya tuh niat pengen bunuh dia kan. Dan tak kenapa gue nggak pernah bisa untuk membunuh dia. Akhirnya, tapi dendam gue itu tuh nggak pernah hilang. Sampai saatnya nyokap gue mutusin untuk cerai. Gue nggak tahu kenapa itu tuh gue hancur total di situ. Oh ketika mereka bercerai? Iya, gue hancur. Gue nggak tahu kenapa. Gue misalnya gue dendam sama dia, kenapa hati gue kok hancur di situ loh. Karena kan gue ngarepin dari dulu nih ya, keinginan gue tuh, gue pengen suatu saat gue nyokap bokap itu bisa satu gereja. Oke. Tapi dengan adanya itu bokap nyokap gue cerai, itu gue hancur asli, hancur gue. Dan saat itu gue kepikiran cuma gue harus pergi nih. Gue nggak tahan tinggal di rumah, gue nggak tahan situasi di rumah, gue harus pergi. Kelas 2 SMA. Itu kelas 2 SMA? 2 SMA. Dan saat itu gue mutusin gue pergi. Di kelas 2 SMA itu lo pergi? Pergi dan gue udah bilang, gue serahin diri gue sama dunia. Gue berikrar tuh, gue udah gak mikir ada Tuhan atau enggak, gue gak peduli. Karena kan gue diajarin 2 agama. Iya. Gue gak ngerti nih mana yang Tuhan. Gue cuma bilang, oke, gue serahin nyawa gue, hidup gue sama dunia. Lu mau apain gue terserah, lu mau hancurin gue terserah. Tapi gue pergi, gue tinggalin semuanya. Gue pergilah. Gue pilih tempat yang paling brengsek, yang paling gelap, paling hitam, itu Tanjung Priok. Wow. Zaman-zaman itu kan lagi tenar-tenar kan Tanjung Priok ya kan. Betul. Semua kejahatan ada di sana. Gue pikir, kantongnya lah di sana ya. Kantongnya di sana. Wah cocok nih gue hancur di situ. Gue pikir gue bakalan hancur terlibat narkoba atau apa. Gue ke sana nih. Pas sampai di sana, tiba-tiba tuh di Tanjung Priok itu malah gue di sana emang ketemu keluarganya ini tuh jadi ada cewek sih sama ada 2 bersaudara lah. 3, 2 cewek sama 1 cowok. Yang kakaknya ini cowok itu bandar besar di Tanjung Priok. Dan preman gede juga di sana, Ambon ya kan. Wih. Nah terus akhirnya gue tinggal di keluarga itu. Nah
tempat tongkrongan tiap hari gele mulu bro. Buset. Dia hari nyuntik depan gua Jadi lah. itu pandangan lu tiap hari tuh Wih, begitu? tiap hari itu mulu. Dan gue pikir gue bakalan masuk ke situ kan. Bakalan ini nih, gue bakalan hancur nih. Dan nggak tahu kenapa anak buahnya itu tuh udah nawarin gue untuk gue nyuntik. Oke. Tapi tiba-tiba nih si Bandar tadi. bandar tadi itu dibilang, kalau lu ngajarin dia make itu, lu semua gue bunuh. Jadi kayak kebalik ya. Jadi kayak dia malah melindungi lu Melindungi ya. gue jadinya. Padahal itu yang lu harapkan ya sebenarnya. Gue ngarepin itu. Dan lu juga kalau lu sampai make, lu juga gue bunuh dia bilang. Gue sampai kaget, gue bilang, buset. Ini gue niat mau ngancurin diri, tapi gue malah Dilindungi ya. dilindungi Iya. gitu loh. Gue pokoknya kepikiran gue di situ gue pengen ngancurin diri gitu. Tapi setiap gue udah kepikiran gitu selalu ada aja orang-orang yang kayak gitu. Dari orang yang brengsek, yang tukang make bandarnya, depan gue malah dia ngelindungin gue di situ. Dan akhirnya gue ditarik masuk sama adiknya dia yang cewek untuk gue pelayanan. Oke. Nah karena dia tahu gue bisa main gitar, udah main gitar lah gue di situ. Nah kan karena gue masih baru belajar main gitar, kalau gue ngiringin lagu gitu, ini kan sama adik kakak nih cewek cowok, suaranya cewek-cewek nih, suaranya bagus nih. Gue ngiringin, salah nih, salah chord kan. Selesai ibadah, udah bubar. Gue dimaki-maki habis. Bukan dimaki-maki, kamu gimana sih mana enggak? Dasar bego lu, dasar ini lu. Kebun binatang keluar. Padahal habis pelayanan ya. Pelayanan. Ambil stiker. Selesai, habis gue di belakang. Mudah-mudahan disikat ya. Apa nangis-nangis ya kan? Di belakang gue disikat. Itu mental gue hancur sih. Tapi dulu tuh gue orangnya tuh pemarah, gampang banget gue tuh. Jadi ini gue flashback lagi ya. Setiap gue masuk sekolah, pasti ada keributan. Di mana ada gue? Lu bikin onar. Gue ribut bukan karena gue suka bikin onar. Iya. Ya gue nggak tahu mungkin gue ya hero lah orang bilang hero ya. Gue tuh nggak pernah cari keributan, tapi giliran ada teman gue yang dipalak, teman gue yang dibully, gue yang maju. Oh. Selalu gue yang maju. Misalnya ada anak-anak yang diganggu di luar nih, sama orang kampung mana. Nah nanti gue yang maju tuh. Ribut. Pokoknya dia mau pakai parang, makanya gue nggak peduli. Gue selalu ribut tuh buat belain orang gitu loh. Sama gue pindah SMA juga sama. Masuk kelas 1, ribut sama anak kelas 3. Buset. Gitu, jadi ini lagi tuh di situ. Pokoknya dimanapun gue berada, bikin ribut terus. Bikin ribut terus. Gue, gue nggak bisa ditantang itu gue paling nggak bisa. Oh. Lu mau siapapun, badan lu segede apa, gue nggak peduli. Langsung lu sikat. Gue bisa ikat, nggak mikir panjang. Sampai gue yang flashback lagi waktu di SMP, gue juga udah kan belajar itu juga tuh, okultisme tuh. Di SMP? Di SMP. Apa? Okultisme apa yang lu pelajari? Di Banten waktu itu gue. Di Banten? Banten 2 minggu. Ilmu kebal yang jangan? Oh, semua. Jadi, semua ya? Sampai kiblatnya ke Nyai, artinya Ratu Nyai, Roro gitu kan. Dan lu dapetin itu? Dapetin. Jadi ya banyak lah yang gue dapet dari situ lah. Makanya tambah berang lagi gue. Udah temperamen gue tinggi, tambah lagi tuh kan. Nah akhirnya pas gue masuk ke persekutuan itu, gue dimaki-maki, dihina-hina, gue gak marah. Gue gak ngerti. Dia emosi gue kemana yang dulu ya? Kayak lu diem aja gitu jadinya? Diem. Gak ada trigger lu buat kayak lu gak bales gitu, gak ada? Gak ada. Dan gue gak ngerti. Dan itu bukan cuma sekali. Terus selama gue tuh, di situ tuh gue 2 tahun pergi dari rumah kan. Sudah 2 tahun? 2 tahun. Jadi gue di situ tuh belajar ngepel, belajar nyuci baju, belajar nyuci piring, belajar nyapu. Itu di situ. Karena kan gue, kalau gue mau makan, lo harus kerja. Oh, oke. Jadi, ya walaupun lu numpang di situ. Numpang, tidur. Gue tidur tuh, dikasih tidur ya tidur di lantai, kadang-kadang di bangku. Wah udah nggak jelas deh. Lu kayak gembel, ngamen juga, iya semua. Oh karena emang lingkungannya begitu ya? Lingkungannya gitu. Dan memang harus cari uangnya dengan cara seperti itu. Gitu. Karena gue kan nggak ada ini lagi, dapat supply dari orang tua kan. Gue udah nggak mau balik. Jadi selama 2 tahun itu, lu nggak kontekan sama orang tua? Kontak, tapi nyokap gue bujuk, gue nggak pernah mau balik. Oh. Gue nggak pernah mau balik. Gue bilang gue lebih bahagia. Ya istilahnya sebenarnya sih kayak gue punya kekecewaan yang terbesar sih di keluarga itu kan, yang gue nggak mau ngelihat gitu loh. Gue takut ngeliat gambar diri gue sendiri di situ. Lu takut lihat gambar diri lu sendiri? Iya, di keluarga itu. Karena buat gue gambar gue udah rusak. Karena di saat
orang tua itu pisah, yang hancur bukan orang tua, gambar diri anak itu hancur. Wah, ini penting banget nih. Itu gambar diri anak tuh hancur, itu otomatis, gak usah ditanya. Gak usah lu nanya lagi orang tua, gimana keadaan lu, papa macam, gak usah lu tanya. Itu udah pasti hancur gambar diri anak. Jadi sebenarnya perpisahan orang tua atau perceraian orang tua itu sebenarnya nggak ada yang baik-baik aja ya. Gak ada. Nggak ada yang merubah ketika mereka pisah atau bercerai, justru anak-anak makin baik gitu. Nggak ada ya? Gak ada. Oke. Gak ada. Justru gambar diri anak terbentuk itu dari ayah sama ibu. Oh, oke. Itu dua-duanya harus balance. Kalau salah satu doang nggak bisa. Harus dua-duanya. Kalau dua-duanya sampai cerai, yang hancur anak. Yang hancur anak. Gambar dirinya hancur pasti. Itu udah runtuh udah pasti. Itu otomatis. Makanya gue waktu mereka cerai itu kan gue hancur. Gue nggak bisa jelasin nggak tahu kenapa gitu loh. Ya padahal tadi lu mengalami kekerasan sama bokap lu, ya kan? Biasa orang kalau kan Langsung kuat udah, mentalnya kan. iya. Atau bahkan bagus lah cerai gitu ya. Tapi begitu mereka bercerai, Hancur. lu malah hancur ya. Hancur, gue hancur. Oh. Dan gue banyak ngeliat orang-orang yang orang anak broken home nih, gambar dirinya pasti hancur. Gak mungkin nggak. Makanya kan ini yang perlu disadari sama orang tua, yaitu tadi sebelum lo ngelakuin itu, yang paling hancur, yang paling sakit menderita itu anak. Anak ya. Orang tua masih bisa handle karena dia udah dewasa untuk handle rasa sakit, rasa kecewa. Anak-anak nggak bisa. Dia nggak bisa handle perasaan itu. Benar-benar. Orang tua sudah mengantisipasi. Iya. Ketika itu terjadi mereka sudah siap, tapi anak-anak nggak akan pernah siap ya. Nggak akan. Belum pernah siap. Nggak akan. Karena dia masa-masa itu adalah masa-masa dia kan banyak nuntut ke orang tua. Entah nuntut perhatian kah, entah nuntut untuk didisiplinkan kah, atau nuntut untuk dijajan apa segala macam. Tiba-tiba tuntutan itu hilang dari lo. Lu menuntut siapa? Iya. Benar. Itu hilang. Dan lu udah nggak bisa lagi. Dan panutan lu hilang, semua udah. Nggak ada lagi yang bisa lu jadi, istilahnya tuh jadi arah hidup. Arah hidup ya. Udah nggak bisa. Itu udah otomatis. Makanya waktu gue kabur ke Priok itu, gue cuma tujuan gue pengen hancurin doang. Hancurin diri gue. Ngancurin diri gue sehancur-hancurnya. Terserah mau mati di sana, gue nggak peduli. Dan dalam masa 2 tahun itu bukan masa yang ringan atau tuh enak gue jalanin gitu loh. Banyak fase-fase yang ya gue mau ceritain juga tuh gue hidup ngegembel tuh kayak gimana. Yang biasanya gue kalau di rumah makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur. Ini enggak. Kehidupan yang paling hancur di situ, lu masih ingat nggak? Kira-kira kayak, aduh, gue sampai makannya harus kayak begini. Atau kayak lu, baju juga ini aja gitu. Ya itu. Ada sesuatu yang terjadi sama lu sampai lu mikir, seperti Nah, itu nggak? kan gue dari pas yang tinggal yang sama yang Ambon itu, tiba-tiba nih mereka kan kolaps ekonominya. Mau nggak mau gue harus pindah nih. Oh. Pindah, kebetulan dia ini keluarga pendeta sih. Terus gue tinggal di situ, dan tinggal itu banyak ternyata. Yang tinggal di situ banyak banget, rumahnya. kayak penampungan gitu. Iya. Tapi itu anak-anak ininya dia, mantu lah, cucu, punya ini Oke, lah, anak. keluarga mereka gitu, tapi banyak banget tinggal di situ. Oke. Dan gue tidur di tempatnya yang nggak layak lah. Ya mau ngomong nggak ada tempat lagi gue untuk tidur kan. Terus kalau gue pun mau makan nih sama dia, ya gue harus do something di situ. Entah gue kerja, ngepel, segala macam beresin, atau gue buat nyuciin baju mereka. Nyuciin bukan dikit, banyak yang cuci. Ya, karena banyak orang itu ya. Iya. Itu udah kayak, di situ benar-benar gue sampai nangis gitu sih. Tapi gue nggak mau pulang gitu loh. Di hancurnya itu pun lu nggak mau Iya, pulang. nggak mau pulang. Gue kayak lagi apa ya? Gue hancur, sedih, tapi gue kayak lagi ngukum diri gue sendiri di situ. Oh. Gue harus hukum diri gue di sini dengan siksaan itu loh. Tapi gue dengan motivasi begitu, tapi dengan keadaan banyak orang yang lindungin gue, tanpa gue sadari, emosi gue yang dulu meledak-meledak itu hilang. Hilang, nggak tahu tuh gimana. Karena waktu itu gue tengah dimaki-maki, gue kan coba pikir keluarga gue begitu, gue punya pelayanan seperti itu, orang-orang di sekitar gue brengsek semua, dan gue nggak ada panutan. Istilahnya kalau orang lagi kayak gitu ketemu kakak rohani yang bagus, Iya, ini enggak. Semuanya pada nggak ada ngasih contoh gue yang baik, nggak ada ngasih contoh gue yang bagus, ataupun yang bisa gue ambil nilai-nilai hidup mereka tuh nggak ada. Tapi di situ akhirnya
di rumah pendeta itu kan ada ruang doa kan. Gue di situ cuma bangun hidup gue dengan penyembahan doang. Wow. Gue bangun tuh, gue mulai main gitar, gue penyembahan, terus ya pelarian gue penyembahan aja dah. Tapi tanpa gue sadari, gue mulai jatuh cinta tuh di penyembahan. Oke. Gue mulai jatuh cinta di situ dan gue mulai menyukai penyembahan itu. Gue mulai suka tuh yang namanya worship, terus gue baca firman sampai lagu Mazmur Daud itu gue rubah jadi kayak Kata-katanya lu gitu. bukan, jadi gue rubah jadi kayak gue baca Mazmur tapi gue sambil penyembahan. Oh iya. Sampai gue bikin seperti itu gitu. Jadi apa namanya, gue jatuh cintanya di situ sama Tuhan. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya ke gue tuh ya dengan kasih. Dimana lingkungan gue, situasi gue, keadaan gue nggak mendukung gue untuk bisa kenal kasih. Tapi gue malah di situ ketemu kasihnya Tuhan. Sebenarnya sama mirip kayak Daud juga ya. Di dalam pembuangan ketemu kasihnya Tuhan, saudara. Iya. Jadi apa namanya, benar sih Tuhan bilang, dia turun tuh di tempat-tempat yang brengsek, tempat-tempat yang terkutuk. Justru di situ Tuhan yang benar-benar lo akan melihat kasihnya dia. Karena tempat itulah sebenarnya yang butuh kasih Tuhan, yang paling membutuhkan kasih Tuhan. Karena gambar diri mereka rusak, gambar diri mereka udah hancur di situ. Jadi akhirnya pasti mereka akan menyerahkan hidup mereka, hidup hati mereka juga untuk ya buat dunia. Akhirnya dunia yang ngatur itu ya tahu sendiri, kalau dunia ada yang ngatur, udah pasti udah iblis yang ngatur. Yeah, akhirnya mereka pasti banyak yang rusak. Nah, kebanyakan orang-orang itu rusak bukan karena apa namanya, bukan karena gemblengan orang tua yang keras atau gimana, enggak. Hati mereka rusak, gambar diri mereka rusak. Namanya pas di situ gue di tempat yang seperti itu kotor, yang orang bilangnya brengsek lah ya. Di situ malah gue ketemu Tuhan, kasihnya Tuhan. Tuhan perkenalkan diri gue bukan akulah Alpha dan Omega, enggak. Dia perkenalkan dia kasih, bahwa gue dikasih dia, bahwa dia sayang sama gue. Di dalam momen penyembahan iya, lu mendapatkan seperti itu. Dan Tuhan kayak ngomong sama gue sampai jadi dua anak cewek ini sebenarnya yang satu ini punya karunia. Jadi karunia dia tuh nubuatan. Dan dia bisa dengar suara Tuhan langsung. Terus bahkan bahasa roh, semua orang bahasa roh nih, mau dimanapun, kedengaran di telinga dia itu bahasa Indonesia. Bukan bahasa yang enggak, di telinga dia kedengaran bahasa Indonesia. Jadi kalau ada bahasa roh yang tidak memuliakan Tuhan, dia tahu, oh itu nggak benar tuh orang bahasa roh. Dia tahu. Bahkan dia sampai bisa, lu doa nih, lu nggak usah ceritain masa lalu. Doa sama dia bareng. Pas dia doa, dia tahu masa lalu itu apa aja. Bahkan sampai dosa-dosa yang dibuat sama nenek moyang kita nih, di atas dia tahu. Dan itu udah berapa kali gue lihat dikonfirmasi, iya benar, dulu kami gini-gini, iya benar tuh kami gini-gini. Kayak gitu bro. Sampai akhirnya dia nubuatin gue di situ lah. Itu terakhir udah mau, gue tahu ini udah mau bubar nih persekutuannya kan. Terus dia nubuatin gue, makanya dia bilang pakailah nama Nabi Yeskel dalam kehidupan. Dari situlah Yeskel itu gue pakai namanya. Nama asli gue tuh sebenarnya Supriyadi Nur Hamidin bro. Itu nama asli lu yang tercatat dulu di dalam akte. Iya. Jadi gue rubah tuh nama. Ketika di momen itu, ya lu ubah nama itu. Ya, gue dapat itu nubuatan itu, tapi nubuatan itu tetap gue istilahnya gue bener nggak sih ini dari Tuhan gitu loh. Dan gue tes di gereja besar lah yang konon katanya terkenal, ada seorang yang di situ kalau habis dibaptis dia nentuin nama tuh. Dia peka dengar suara Tuhan tuh. Tapi emang benar terbukti. Gue ngetes waktu itu, gue bareng sama teman gue 3 orang, namanya udah Kristen nih, satu Daniel, satu lagi Mikael. Namanya udah Alkitab Kristen banget tuh udah. Gue doang yang gue taruh nih. Gue tulis nama gue Yeskel. Nah udah nih kita dibaptis. Nah kan dulu kan langsung jadi tuh, selesai baptis langsung. Nah gue bertiga langsung ke sana, gue lihat. Teman gue Daniel, harus udah gak usah ditambah lagi kan, tetap di depan namanya tambah Yesaya. Yesaya Daniel. Terus yang satu lagi Mikael, gue lupa siapa nama baptisnya. Pas nama gue, enggak. Tetap Yeskel loh. Dan semua orang yang di sana yang namanya udah di Alkitab, tetap ditambahin depan. Kecuali lu? Kecuali gue doang. Gue tulis Yeskel, di Yeskel. Nah terakhir gue nguji lagi, oke Tuhan, kalau emang benar, gue pengen ngerubah di KTP.
Biasanya kan sulit tuh, Iya. mesti pengadilan segala macam. Iya, lama lah itu, ribet. Lama, prosesnya ribet. Ternyata gue daftarin ke pengadilan negeri itu bro. Gue daftarin, berapa bu biayanya? Gue pikir bakal lama segala macam, cuma 200.000. Daftar tuh, kamu mesti bawa saksi segala macam. Ya udah, ada tuh, benar-benar sidang bro. Sidang pengadilan, gue pikir wah baru kali ini gue di sidang. Gua bilang, meja hijau ada hakimnya segala macam kan. Ditanya, nggak nyampe seminggu bro. Selesai semua itu ya. Selesai. Dan jadi KTP gue, tulisannya YSKL. Wow, itu udah kayak urutannya Tuhan ya. Iya, dia nanya, kamu kenapa ganti nama? Kamu kan kayak gini. Ya, gue cuma jawab waktu itu, ya saya dikasih nama ini dari Tuhan. Dan sekarang saya udah Kristen dan saya mau pakai nama itu. Cuma itu doang. Dikabulin sama hakimnya. Wow. Biasanya susah tuh. Iya. Gue nggak tahu kenapa, semua tuh dipermudah untuk nama ini ya. Gue cuma bilang, oh yaudah Tuhan, gue nyerah deh. Gue percaya, gue bilang ini nama dari Tuhan. Gue udah muji terus di semuanya, tetap nama itu tuh nggak pernah lepas dari gue. Akhirnya sampai KTP inilah yang menjadi peneguhan buat gue. Oh ya bener nih, YSKL, nama dari Tuhan. Selama 2 tahun, trigger lu buat balik lagi apa? Nah setelah 2 tahun itu gue balik, itu tadi. Setelah gue udah ketemu kasihnya Tuhan itu, dan gue jatuh cinta sama yang namanya penyembahan. Dan akhirnya nggak tahu kenapa emosi gue hilang. Terus gue pelepasan juga di selama 2 tahun itu. Gue pelepasan semua yang gue pakai itu di situ pelepas. Ya sampai jadi macan lah, jadi apalah. Oh gitu ya. Oh ya karena lu sempat di itu ya. Isi. Rame deh itu sampai kayu gini nih bro. Itu kan gue nggak ada kuku ya. Bener kecakar bro. Buset. Gue nggak tahu itu kata gue megang sampai berapa orang gitu yang megang. Kan gue nggak sadar tuh pas pelepasannya. Dan akhirnya pas gue udah lepas, ya udah tuh lepas semua tuh emosi gue semuanya. Dan disitulah baru gue kepikiran untuk gue harus pulang. Gue harus pulang nih. Dan pas gue pulang ke rumah, gue brewokan tuh bro. Brewokan, muka gue lusuh, badan gue kurus banget ya kan kayak gembel tuh udah. Gue pulang, nyokap gue pas ngeliat gue kaget sih dan nangis di situ. Udah peluk gue lama banget peluk gue. Terus gue akhirnya gue masuk ke kamar, gue merenung, Tuhan, gue pengen sekolah teologi nih kayaknya, tapi gue nggak tahu masuk di mana. Terus akhirnya gue ngomong ke nyokap, tiba-tiba nyokap gue nyodorin salah satu sekolah teologi lah. Akhirnya gue daftar situ, gue doa lagi sama Tuhan, Tuhan mau nggak gue untuk masuk sekolah ini? Gue bilang, kalau gue bisa masuk, berarti Tuhan yang mau. Karena dulu masuk ke sini tuh tesnya susah bro, karena ada bahasa Inggris segala macam. Nah sedangkan gue kan ini ya putus sekolah kan, gue kan kelas 2 SMA kan gue. Oh, berarti 2 tahun itu yang udah sama sekali nggak sekolah, lu putus sampai di kelas 2 itu ya? Jadi pas gue balik itu PR gue, selain gue jatuh situ, gue juga mesti ngejar untuk gue paket apa waktu itu untuk SMA kan. Iya, paket itu. Akhirnya gue masuk situ, puji Tuhan gue cuma setahun doang. Gue dapet, karena kan gue dapet tuh, kan gue duduk kelas 2 SMA kan, jadi gue bisa langsung ke 3 SMA untuk ujiannya. Karena gue udah ikut sempat pendidikan yang formal. Jadi gue bisa untuk langsung ngajuin ujiannya. Dulu 1 tahun, akhirnya gue daftar itu, dan puji Tuhan 1 tahun gue dapet ijazahnya SMA itu, ujian persamaan lah ya dulu namanya. Baru gue daftar ke kampus itu. Dan kampus itu pas di tes itu tuh, yang gue cuma ngandelin kasih karunia doang tuh. Nah terus akhirnya gue ikut tes segala macam, kalau nggak salah seminggu deh. Itu di Tangerang, dan setelah 1 minggu kemudian gue dapat hasilnya, gue lulus. Dan lu akhirnya ya kuliah di situ ya? Kuliah di situ. Selama setelah balik ke rumah lu ketemu nyokap, apa yang ada di pikiran lu tentang keluarga lu kembali? Jadi pasti saat gue ketemu nyokap, tadi kan pasti gue nangis-nangisan kan. Dan gue bilang sama mama waktu itu, Ma, aku minta maaf ya untuk semuanya. Aku udah ninggalin keluarga. Dan terus terang, waktu Bepi pergi itu tuh rasa ingin ngebunuh Bepi ke papa tuh tinggi banget. Jadi apa namanya, aku harus mutusin untuk pergi. Dan apa namanya, mama tuh pas dengar itu kaget sih. Aku pengen ngebunuh bokap. Dan
waktu berjalan itu sama gue kuliah, kan gue udah kuliah tuh kan. Sama berjalan kuliah, gak tau kenapa di hati gue tuh terus terngiang-ngiang tuh gue harus samperin bokap. Wow. Gue harus samperin bokap. Dan akhirnya ya gue datengin dia. Berkali-kali di hati lu tuh ada suara seperti itu ya, lu harus samperin. Samperin. Ketika itu ada, apa dalam pergumulan lu ketika ngapain gitu kan gua harus samperin? Kondisi lu lagi kesel atau apa gimana? Waktu itu gue gak ada kepikiran gitu. Gue cuma ngikutin, gue ke bokap. Oh, wow. Cuma suruh ke bokap, ya udah. Gue naik angkot, tapi sepanjang jalan itu, gue nanya sama Tuhan. Ngomong, nyamperin bokap gue mau ngapain Tuhan? Iya. Kamu ingat nggak dulu kamu mau ngapain? Diingetin gue itu. Akhirnya pas gue ke tempat bokap, Tuhan tuh kayak ngasih tahu gue harus ngapain. Sampai di tempatnya ketemu papa, ya biasa gaya bokap gue, songong-songong. Tanpa ada rasa bersalah ya? Yoi, tengil aja datang, liatin muka gue, ngapain kamu sini? Buset tuh gue bilang, ya gue anak lu kali, gue mau datang ke sini wajar gue ngeliat papa gue kan. Sambutan dia pertama justru bilang ngapain lu kesini ya? Dia mikirnya, gue mikir mau minta duit. Pikiran dia begitu terus, gue pengen minta duit. Gue cuma bilang, nggak apa, pengen ngobrol aja udah lama. Nggak ngobrol. Ya udah ngomong aja. Gue diem aja dulu. Dalam hati, Tuhan gue ngomongnya gimana? Gue bilang, ya udah, Pak. Sebenarnya dulu waktu papa ingin mama tuh di situ, aku tuh pengen bunuh papa. Bokap gue langsung, hah? Kamu pengen bunuh papa? Emang kamu yakin bisa? Belum, anjrit nih orang gue. Malah ditantangin ya? Iya, gue bilang, iya pengen bunuh papa, gue bilang gitu. Ya udah, pas dia bilang, emang kamu bisa? Gue bilang, ya nggak pernah bisa sih Pak. Gue bilang. Ya terus kamu sini mau ngapain? Nah itu justru, Bibi minta maaf ya. Gue minta maaf itu, gue minta maaf, nangis gue bro. Di depan dia tuh gue nangis di depan dia, minta maaf. Sebenarnya gue ceritain semua, gue kecewa sama dia, gue sakit hati sama dia. Tapi setelah gue ngomong gue sakit hati, gue terbuka sama dia apa yang gue rasain. Di situ dia luluh bro, baru kali itu gue ngeliat orang ini tuh langsung merendah dan dia langsung ngomong, ya sebenarnya papa juga minta maaf sih. Wah gila, seumur hidup baru itu gue denger dia mau minta maaf. Sekali-kalinya ya? Sekali-kalinya. Ini orang kan pride tinggi banget. Dan ini orang kan emang, dia karena didikannya dulu keras juga. Ternyata bokap gue dididiknya keras juga. Bapaknya kan dulu bekas ABRI kan. Jadi dia dididiknya keras juga dan kehidupan juga keras banget bro. Dan mereka struggle juga dan makanya bokap jadinya begitu. Makanya wajar dia ngajar ke generasi selanjutnya. Sama ya, hal yang sama dia alami waktu itu. Dan juga didiknya bokap gue juga sama, keras juga. Dihajar, dipukul segala macam. Ya wajar bokapku jadi kayak gitu dan ke anaknya juga begitu. Dan bokapku pas cerita begitu, hati gue jadi luluh, kasihan gue jadinya. Dan dari saat itu gue muncul rasa kasihan sama dia. Dan gue baru kali itu muncul, gue sayang sama dia. Baru itu gue muncul dan di saat gue udah minta maaf ke dia, gue udah ungkapin kekesalan gue sama dia. Dan akhirnya situ gue peluk dia. Gue peluk, gue bilang, Pak minta maaf ya. Gue bilang, iya, Bapak juga salah. Akhirnya di situ langsung, ya udah gue pamit pulang udah. Nggak pakai babi bebo, bokap pun juga nggak persilakan gue makan dulu ke minum, kagak bro. Nggak ada. Ibaratnya lu cuma sampai ruang tamu doang ya? Abis itu gue balik. Pulang dengan air mata gue. Nangis gue naik angkot gue. Di angkot juga gue nggak bisa berhenti nangis gue. Sampai gue di rumah tuh, gue berpikiran apa ya, di antara gue menang atau gue puas gitu loh. Selama ini yang gue cari kan, gue nggak pernah dapat itu di bokap, tiba-tiba baru itu doang. Dan akhirnya setelah itu berlalu gue fokus tuh di kuliah. Pas udah selesai itu masa itu, habis itu gue udah tuh gue pelayanan kan segala macam. Berarti momen itu adalah momen pertama kali lu mendapatkan kasih sayang dari bokap lo? Iya. Baru itu, seumur hidup. Seumur hidup Gua, baru itu doang. Gue gak pernah ngalamin kayak gitu. Dan itu efeknya ke gue tuh gede banget. Setelah kejadian itu? Ternyata
apa namanya ya, itu bikin gue tuh jadi rasa kecewa gue, amarah gue tuh ternyata itu triggernya. Jadi ngerti gitu, ternyata trigger gue di situ. Dimana itu gue simpen, gue nggak tahu cara ngeluapin. Karena gue masih kecil itu kan gue ngalamin hal yang tragis itu kecil. Gue nggak ngerti kenapa nih, kenapa nih, dan nggak ada yang jelasin. Kenapa ya gue dipukul, kenapa gue dibeginiin, ya itu nggak ada yang jelasin. Dan gue harus berhadapan dengan pertanyaan itu dari kecil, dan gue masih kecil gue nggak bisa jawab. Dan gue nggak ada teman untuk sharing itu atau ada panutan yang bisa istilahnya kamu kenapa? Nggak ada. Nggak ada yang mendengarkan lu. Nggak ada. Jadi gue harus menjawab pertanyaan itu, di mana pertanyaan itu gue nggak ngerti dan baru terjawab setelah berapa tahun kemudian. Bertahun-tahun bro. Trigger gue ternyata ya emang di situ. Dan tapi apa namanya, itu tadi perjalanan gue untuk kenal Tuhan tuh justru dimulai pas di saat di situ. Gue apa namanya, melepaskan pengampunan buat bokap. Justru di situ perjalanan lu dengan Tuhan. Baru dimulai di situ. Dan banyak kisah yang gue jalanin sampai gue pengen bunuh diri pun ada. Nah ini yang ini sebenarnya bunuh diri ini pas waktu di masa 2 tahun itu. Oh, dalam masa 2 tahun lu sempat depresi lah ya. Depresi. Dan 2 tahun itu ceritanya itu tuh gue pas lagi pelayanan tuh gue udah blank tuh, gue udah stres dengan keadaan. Tiba-tiba gue pengen bunuh diri. Gue cuma mikir, kan gue depan rumah orang tuh. Nah itu ada kayak botol gitu obat. Ini obat udah lama nggak ada luarsa nih, gue tahu nih. Gue dibilang juga itu udah lama banget obat. Tapi mau buangnya ntar aja deh gitu. Tapi dibiarin di situ. Wah boleh nih gue minum nih. Gue ambil bro. Gue ambil gue minum. Taunya gue pengen ngakak kalau gitu. Terus terjadi. Lu tau gak isinya apa tuh? Apa tuh? Minyak tawon. Minyak tawon. Minyak tawon bro, muntah gue langsung di situ. Pedes dong. Wih. Gue sekarang tawa tuh kalau gue inget itu, gue ketawa ngakak, gue goblok. Gue bilang minyak tawon. Labelnya bukan minyak tawon padahal. Obat sirup. Dalamnya minyak tawon. Suwe gue bilang. Dan dari situ udah tuh gue muntah kan. Wah ini gak jadi gue berdiri lagi. Tapi gue nyoba lagi bro. Berkali-kali berarti. Berkali-kali nyoba sampai satu saat gue ke rel kereta api. Wow. Gue udah naik angkot tuh. Gue udah naik angkot, udah bulet banget. Gue harus tabrak. Gue paling cepet udah nih kereta nih, gue tabrakin diri, selesai. Udah tuh gue udah naik angkot ke stasiun bro. Dan gue tau lintasan dulu tuh di Tambun tuh ada lintasan yang nggak ada stasiun, jadi langsung cuman pelang doang kan. Gue mau ke situ. Gue udah naik angkot bro. Pas udah mau deket, tiba-tiba gue denger suara tuh jelas banget keras tuh. Kamu mau kemana gitu? Gue mau akhirin diri gue di kereta itu. Terus tiba-tiba dia bilang, oke nggak apa-apa. Asal kamu harus tahu juga. Kalaupun kamu ditabrak kereta, kamu tinggal kepala doang, saya tetap akan pakai kamu. Kamu mau pelayanan dengan kepala doang, saya akan tetap bikin kamu hidup. Kamu pilih, kamu mau pelayanan dengan tubuh yang cacat, atau kamu mau pelayanan dengan tubuh yang utuh. Iya. Di situ gue langsung nangis bro, diangkot. Orang ngeliatin gue tuh, gue nangis gue bilang. Gue udah gak tahan Tuhan. Gue udah gak tahan, gue udah hancur gue bilang. Di situ gue nangis, gue turun. Gue langsung bilang, Tuhan, gue mau melayani itu. Tapi gue mau pakai apa? Gue udah sisanya tinggal ini doang nih. Ya Tuhan bilang, ya udah, sekarang kamu jalan pulang. Gue tuh kayak berasa tuh kayak dituntun sama dia. Ayo pulang. Berasa banget gue kayak dituntun, ayo kamu pulang gitu. Kayak gue diginiin sama Tuhan. Iya. Sampai di rumah tuh di kamar gue nangis aja. Gue gak tahan Tuhan, gue bilang kayak gini. Tapi ya Tuhan tetap terus. Dan itu impact-nya tuh gede banget. Dan disitulah gue benar-benar dalam banget sama Tuhan tuh di situ. Tuhan kenalin diri dia dengan kasihnya dia. Dan gue bikin mes itu tadi. Gue bunuh diri. Itu bikin gue takut juga. Gue gak mungkin pelayanan cuman orang cacat ya kan. Dia bilang, dia kan tetap bikin gue hidup. Tetap hidup. Gue kan bikin lu hidup dia bilang. Terserah lu mau pilih yang mana. Lu pelayanan dengan tubuh yang utuh atau lu mau jadi cacat. Seumur hidup lu. Lu tinggal pilih. Tapi lu tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dari situlah jadi
perjalanannya. Dan di saat gue udah melayani Tuhan, gue lupa tahun berapa, tiba-tiba bokap gue jatuh sakit. Oh iya, bokap lu yang waktu itu Bokap gue sakit. jatuh sakit, terus tiba-tiba apa namanya, ini keluarganya dia ini termasuk istrinya, dia istrinya udah yang keempat. Hah? Dari- Jadi dari yang lalu ini udah yang keempat. kedua kan, terus Kedua, sekarang ketiga, ketiga, keempat. Nah ini keempat, kan cuma tahu harta bokap gue doang nih, Oke. gak ada yang ngurusin nih. Akhirnya udahlah, gue waktu itu juga pelayanan gue nggak terlalu padat, jadinya gue ini ngelainin dia lah. Ya udah gue nganterin dia ke rumah sakit, terus dicek, terus dia serang kesakitan kan di perutnya kan, terus perut bokap gue membesar tuh, gede banget. Gue bilang, ini kenapa? Dia ada gas kah atau apa? Terus bagian samping kanan gue pegang, kok ada kayak benjol-benjolan keras ya, gue pegang gitu kan. Akhirnya dokter juga sama curiga, ya udah di biopsi deh. Akhirnya bokap di biopsi kan dari apa, dubur, biopsi pakai kamera gitu, dilihat, wih ternyata Apa tuh? kanker di dalam. Tapi belum tahu stadiumnya berapa kan. Tapi itu udah besar ya. Udah besar dan sudah pecah. Udah pecah, berarti Udah pecah. udah nyebar nih, nggak tahu yang mana yang kena nih, selain di usus doang nih. Kan di usus besar waktu itu kan dia. Akhirnya apa namanya, pas gue tahu kabar itu dari dokter, di situ gue nangis bro. Nangis gue. Bokap gue langsung bilang, kamu kenapa nangis? Anak cowok nangis. Iya. Gue bilang, ya Papa tahu nggak Papa sakit apa? Gue bilang, lu sebutin aja, mau sakit apa, nggak peduli. Dia bilang, Papa tuh kanker, gue bilang, tapi belum tahu stadiumnya berapa. Ini lagi dibawa ke lab, nanti baru ditentuin ini kankernya ganas atau enggak. Nah, akhirnya dari situ bokap gue diem situ tuh pasti, udah ngotot-ngotot gitu diem dia. Gue juga sama, gue diem, gue nangis aja tuh, aduh mau gimana nih. Waktu itu bokap dibawa ke rumah sakit Timur, Mitra Timur di Bekasi. Ya udah akhirnya gue ngerujuk dia, yaudah Papa mau nggak ke rumah sakit Pertamina? Gue bilang, gue ada teman di rumah sakit itu, gue bilang. Di Kuning kita cari second opini lah, gue bilang. Ya udah, bokap gue mau, gue bawa lah ke Pertamina kan. Sama di biopsi lagi segala macem. Tapi di kota Pertamina kan lengkap tuh, alatnya langsung ditentuin. Besoknya langsung keluar hasilnya. Ini papa kamu udah stadium 3 lanjut ya, dibilang. Dan penyebarannya udah sampai ke paha. Karena kan udah pecah. Kecuali kalau masih utuh, enak tuh langsung dioperasi, diambil. Jadi jaringan sehatnya diambil dikit ya kan, ini udah pecah. Ini udah nggak tahu nih penyebarannya udah kemana. Tapi dicek masih di paha, dibilang. Itu udah stadium 3 lanjut. Nah akhirnya dokter saranin, udah kita operasi ya. Operasi pertama. Udah operasi pertama, akhirnya gue mutusin diri untuk ngepelayanan dulu tuh di situ. Gue mau ngurusin bokap. Akhirnya selama di operasi pertama lah, operasi kedua tuh, jadi gue baru kali itu gue ngurusin bokap di rumah sakit, gue nyebokin dia. Wow. Kan dia dioperasi kan nggak bisa ini kan. Iya, betul. Nggak bisa operasi kan, nyebokin dia. Jadi supir pribadi dia. Walaupun jadi supir pribadi dia masih dimaki-maki di mobil. Masih dimaki. Masih, tetap. Tapi udah nggak kayak dulu guanya. Hati lu udah nggak kayak dulu Udah ya. nggak kayak dulu. Gue masih ngeliat dia ya, dia bokap gue. Dan dia masih karakter kayak gitu wajar karena itu tadi didikan dia dengan orang tuanya. Lu Gue jadi akhirnya kayak kasihan sama dia. Kayak diberikan pengertian ya. Lu lebih mengertiin dia gitu ya. Jadi gue jadi bapaknya, jadi anak Iya. gue. Jadi kayak gitu. Wah. Tapi itu Tuhan yang kasih gitu loh. Gue tahu ini hatinya Tuhan. Jadi gue ngelihat dia tuh udah bukan dengan cara gue ngelihat, tapi dengan cara Tuhan yang ngelihat ke dia. Jadi setiap dia marah sama gue nggak ada emosi, tapi gue timbul kasihan sama dia. Iya. Kasihannya bukan karena kasihan seperti ini, enggak. Gue kasihan nih orang gitu loh. Dia bokap gue, dia butuh perhatian. Tapi gue tetap balasnya dengan kasih dan kebaikan. Bukan kasihan karena dia sakit ya, Enggak. justru emang kasihan karena memang Iya. ya pribadi dia sendiri gitu. Dan itu gue yakin muncul tuh bukan dari gue, itu dari Pasti Tuhan. dari Tuhan. Bukan dari gue sendiri. Betul. Dan sampai at the end, dia udah habis operasi kedua, dan tiba-tiba gue dapat kerjaan, gue harus keluar kota. Gue ke Palembang waktu itu, gue pamit sama bokap. Papa kan udah operasi kedua, harusnya sih udah mulai membaik lah dia. Aku pamit ya, aku mau harus keluar kota besok ke Palembang. Oh ya udah. Terus
gue pergi nih, bokap nih. Pas gue belum pergi, bokap panggil gue, sini. Dia bilang, kamu baik-baik ya. Walaupun dulu papa gimana sama kamu, tapi papa percaya sama kamu yang paling kuat dari antara bertiga. Dia bilang. Wah. Kamu yang paling kuat dari antara bertiga. Wow. Papa percaya sama kamu. Wow. Nah, terus gue belum kepikiran tuh. Gue kayak merasa di hati gue itu kata-kata dia terakhir. Gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu. Gue cuma di hati gue. Pas dengar kata-kata itu, gue pulang ke rumah. Gue merasa ini kata-kata dia terakhir gitu. Akhirnya gue pergilah ke Palembang. Selang 2 minggu, gue dapat kabar bokap meninggal. Wow. Bokap meninggal. Dan pas sampai di Palembang, gue harus balik. Terus tiba-tiba di sana di rumah ininya bokap, itu lebih pahit lagi gue ngalamin itu bro. Sampai di sana, kan yang ngurus semua rumah sakit kan gue, bokap ya. Tiba-tiba sampai di sana gue nggak boleh ngangkat tandunya dia. Karena gue Kristen. Oke. Jadi gue nggak dibolehin. Ya udahlah, gue pikir. Yang penting gue waktu dia hidup, gue udah layani dia. Dia udah mati, dia udah meninggal, ya udah. Berarti itu gue pas bokap gue sedih sih, gue nangis hancur gitu. Tapi pas gue sampai ngeliat dia, gue bilang, oh, tugas gue udah selesai nih. Tugas gue udah selesai. Istilahnya mentransfer kasihnya Tuhan sama dia. Dan gue udah sempet ngasih dia perjamuan, gue udah ngasih dia nyampur apa, sampai dia sadari ya. Tapi gue percaya walaupun dia nggak percaya Tuhan, tapi gue yakin di akhir hidup dia ditemui sama Tuhan Yesus. Pasti. Gue cuma mikir, oh ya udahlah, itu penguburannya doang. Iya. Jadi sampai pas di gue tanya sama istrinya keempat ini, dia nyamperin gue, dia bilang, kamu tahu nggak waktu hari terakhir kamu mau ke Palembang, kamu ngomong sama papa, kan ada dia juga di sebelah. Terus gue pergi, langsung pulang kan. Tiba-tiba bokap gue katanya nangis. Habis dia ngomong gitu ke gue, nangis katanya. Kayak anak kecil dia bilang nangisnya. Kenapa, Tan? Kok nangis sampai kayak gitu? Gue manggil istri kan tante kan. Kenapa dia nangis? Karena dia nyesel. Dia nyesel udah perlakuin kamu seperti itu dari kecil. Dia bilang, anak itu dari kecil sampai gede itu nggak pernah diperlakukan dengan adil. Anak itu yang paling kuat, dan ternyata yang paling perhatian sama saya itu cuma dia doang. Wah, itu gue pas denger itu gue kayak reward dari Tuhan buat gue gitu. Ternyata apa yang gue lakuin ngerawat dia itu kena ke dia. Bukan karena perbuatan gue. Maksudnya dia bisa ngerasain bahwa itu Tuhan Yesus gitu yang ngubahin gue sampai kayak begitu. Yang tadi gue pengen bunuh dia, tapi di saat dia sakit, gue malah jadi berkat buat dia. Di sisa-sisa hidup dia. Gue nggak bisa nginjil dia, gue nggak bisa ngasih tahu tentang Yesus, tapi gue cuma bisa ngasih ke dia itu tadi, penginjilan gue adalah dari sikap dan perbuatan sama sikap dan perbuatan gue. Itu doang yang gue bisa kasih ke dia. Ketika kasih itu dijadikan perbuatan ya. Itu yang dia dapat. Jadi dampak buat dia. Dan ternyata kena ke dia. Dan dia melihat juga perubahan itu pasti. Bokap tuh bukan tipe orang yang cengeng. Betul. Dia orang yang keras banget. Tapi baru kali itu dia nangis sampai kayak begitu. Betul. Itu kalau bukan Tuhan siapa lagi? Itu udah pasti Tuhan. Orang mau sekeras apapun, kalau udah ketemu kasihnya Tuhan tuh udah pasti langsung berubah. Betul. Karena melembutkan hati manusia itu susah. Betul. Cuma Tuhan aja yang bisa melembutkan hati manusia. Karena itu pemilik hati ya cuma Tuhan. Itu tempatnya Tuhan. Dan nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengisi itu. Betul. Karena itu hanya tempatnya Tuhan. Hanya dia yang bisa ngisi. Kalaupun lu coba isi sama yang lain, ya lo tetap akan merasa kosong. Nggak akan pernah puas. Hanya Tuhan yang bisa isi. Nggak ada yang lain. Kayak gitu lah bro. Dari semua perjalanan lu itu, apa yang lu dari semua perjalanan itu, apa yang lu dapatin ya sampai hari ini? Lu melihat Tuhan itu seperti apa? Lu melihat Yesus itu seperti apa? Oh, lihat Tuhan Yesus itu tuh sampai sekarang ya. Jadi dari perjalanan hidup gue itu kan yang Tuhan ajarin ke gue tuh tentang mengenal yang namanya
penderitaan ya. Jadi penderitaan itu tuh yang orang berpikir bahwa orang akan selalu menghindari yang namanya penderitaan, masalah atau apapun itu pasti akan dihindari. Baik mau Kristen kayak Muslim semua nggak akan mau mengalami itu gitu loh. Nah karena berhubung di hidup gue banyak penderitaan dan masalah yang gue dapet nih ya kan, sampai akhirnya Tuhan taruh di hati gue penderitaan itu sama dengan kemuliaan. Wow. Nah itu penderitaan sama dengan kemuliaan itulah yang jadi ininya gue. Jadi maksudnya gue ngerti nih penderitaan yang Tuhan maksud. Apa yang dikatakan manusia itu baik, taruhlah lo sakit, lo bangkrut, lo susah nyari pekerjaan, lo dihakimin orang, wah, lo banyak kekurangan segala macam lah tentang semua masalah manusia. Itu dunia sebut itu penderitaan. Nah, tapi kalau lo lihat penderitaan itu dengan kacamata lo sendiri, ya lo akan berakhir kayak gue tuh. Lo akan jadi kabur. Yeah. Lo akan serahin hidup lo untuk dihancurin sehancur-hancurnya. Kalau lo ngeliat dari kacamatanya lo sendiri. Nah tapi Tuhan bilang sama dengan penderitaan itu sama dengan kemuliaan. Nah kenapa Tuhan bilang penderitaan itu sama dengan kemuliaan? Bagi dunia itu penderitaan itu kayak begitu. Tapi kalau bagi kita anak Tuhan sebenarnya Tuhan tuh bukan lagi menghukum. Kita ini sampai ngalami penderitaan, ngalami masalah, bukan karena Tuhan yang ngasih. Tuhan nggak pernah mau ngasih cobaan ke anak-anaknya. Gue pengen nguji lu, gue pengen cobain lu bisa nggak gini? Kalau Tuhan masih mau nguji atau nyoba nih anak manusia ciptaan dia, buat apa dia mati di kayu salib? Karena dia tahu nih manusia udah pasti lemah, manusia udah pasti kekurangan, manusia ya bermasalah, manusia kan sama dengan masalah. Ya nggak mungkin, pasti ya akan ada masalah. Ngapain Tuhan uji? Udah pasti bakalan hancur. Apalagi dicoba sama Tuhan, ya pasti nggak bisa. Bangsa Israel nantangin Tuhan, oh ya Tuhan, kasih kami hukum, dikasih 10 Taurat. Ya 10 hukum itu, bisa jalanin nggak bisa. Hancur juga kan? Nah jadi, penderitaan dari kacamata Tuhan tuh, di saat manusia berbuat kesalahan, pasti kan ada akibat nih. Ada sebab, ada akibat ya kan. Dia ngalamin nih, dari perbuatan kesalahan dia, akan ada impact-nya buat dia nih. Nah, tapi dari masalah yang dia buat, Tuhan bisa rubah itu jadi berkat buat dia. Yang tadinya dia pikir nih, wah ini gue bakalan hancur, gue bakalan begini, bakalan ini. Enggak. Tuhan bisa rubah dari tempat yang terkutuk pun, yang lu bilang itu tempat paling terkutuk, Tuhan bisa rubah jadi berkat buat lu di situ. Betul. Karena, kenapa Tuhan bilang penderitaan sama dengan kemuliaan? Di saat lu ngalamin penderitaan, kalau lihat dari kacamata Tuhan, lu lagi didisiplinkan Tuhan. Lu lagi diajar sama Tuhan. Bukan dihajar, diajar. Diajar ya. Untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Betul. Menjadi karakternya Kristus. Tujuan Tuhan itu. Bukan Tuhan ngebiarin kita ngalamin ujian, ngalamin masalah, untuk kita jadi hancur. Enggak. Justru Tuhan lagi mendidik, mendisiplinkan, mengajar kita untuk kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Supaya kita ngerti Dia. Betul. Ujung-ujungnya toh orang ngalamin sakit, di saat di dekat sama Tuhan dia ngalamin mujizat, kesembuhan. Dan terjadi sama dia apa? Dia kenal Tuhan lebih dalam lagi tuh. Oh ternyata Tuhan begini. Di saat dia ngalamin masalah dengan keuangan, terus dia deket diri sama Tuhan, dan tiba-tiba dia ngalamin mujizat, yang terjadi apa? Bukan masalah dia berkatnya banyak yang Tuhan kasih, enggak. Pengenalan dia akan Tuhan akan beda dari sebelumnya. Wow. Dia kan beda. Pengenalan kita akan Tuhan jadi beda. Dengan masalah-masalah yang gue hadapin, penderitaan-penderitaan yang gue alamin, itu bukan bikin gue jauh dari Tuhan, justru sebaliknya. Ya tadi kan gue di tempat terkutuk, Betul. bukan gue hancur. Betul. Tapi Tuhan lindungi, malah tempat itu jadi berkat buat gue untuk gue ketemu kasih Tuhan. Betul. Paulus, dia yang banyak nyiksa orang. Di tengah dia nyiksa atau ngebunuh orang-orang percaya kepada Yesus, dia ketemu Tuhan Yesus tengah jalan. Betul. Jadi penderitaan itu bukannya hal yang buruk atau kita berpikir wah Tuhan jahat nih ngasih gue cobaan gini, Tuhan jahat nih kasih Tuhan gue marah begini. gitu ya. Tuhan marah tuh lagi hukum gue nih, padahal enggak. Padahal di situ ada kasih Tuhan ya. Dan menunjukkan bahwa ya itu tadi di endingnya, di ujungnya ya kita mengenal Tuhan. Ya.
Karena di saat lu ngalamin itu, Tuhan bisa ngerubah situasi yang buat lu itu yang jadi penghukum buat lu, itu jadi berkat buat kita. Jadi berkat. Ada apa namanya tuh? Ratapan diubah menjadi tarian. Itu dia. Makanya kan tadi kan waktu gua masuk ke Tanjung Priuk, gua bukannya hancur. Iya. Ternyata gua ada masuk rencana Tuhan. Gua harus ngalamin itu. Kenapa gua harus di Tanjung Priuk? Kan lu sendiri yang pilih. Kan bukan Tuhan yang nyuruh gua ke Priuk. Kan gua sendiri. Gue sendiri pengen hancurin, tapi kan Tuhan jaga gue. Tuhan sayang sama gue, makanya dia rubah tuh Tanjung Priuk yang tadinya gue pikir gue bakal hancur, malah jadi berkat buat gue. Tidak sedikit pun terpengaruh dengan lingkungan itu ya? Enggak. Karena penjagaan Tuhan tadi itu. Padahal karakter mereka, wah nggak ada yang bisa gue contoh bro. Hancur semua. Hancur semua. Nggak ada yang bisa gue contoh, nggak ada yang bisa gue ambil teladannya, nggak ada. Wow. Tapi gue malah justru di tempat yang kotor itulah malah gue jadi apa yang seperti Tuhan mau. Tuhan mau. Sampai gue bisa maafin bokap, emosi gue hilang, gue bisa pelepasan. Gila, gue bilang, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Betul. Usaha manusia sedikit pun nggak akan pernah bisa kayak gitu. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Semua tuh karena Tuhan semua. Gue lihat dari perjalanan lu itu ya. Dari start awal aja sebenarnya Tuhan tuh udah sama lu ya. Iya. Gitu. Dari start lu kabur 2 tahun, selama 2 tahun itu, ya di situ lu benar-benar dijagain sama Tuhan. Lingkungan terburuk pun dia ubahkan menjadi lingkungan yang terbaik sebenarnya buat gue sebenarnya. Mereka menjagai lu tuh enggak, itu kan hal yang aneh ya. Aneh. Di satu tempat lingkungan yang buruk, yang dimana seharusnya kita jadi lebih buruk gitu ya. Tapi justru di situ menjadi lebih baik gitu. Ya terlepas dari semua gemblengan yang ada di situ, justru itu membuat lu makin mengenal Tuhan. Disitulah lu menemukan pujian dan penyembahan. Kehancuran hidup lu itu Tuhan temukan dengan pujian dan penyembahan. Sampai akhirnya lu bisa mengampuni bokap lu. Itu sesuatu yang nggak pernah terpikirkan manusia. Terutama kita yang udah mengucap ingin ngebunuh. Udah tertanam dalam hati dan itu bisa dilembutkan hatinya. Dan lu bisa mengampuni bokap. Dan bukan cuma lu. Ketika lu ketemu bokap, kita nggak tahu ya perjalanan bokap lu selama lu nggak ketemu dia juga gitu. Waktu dia ketemu lu dan dia mau mengampuni lu, itu udah nggak urusan manusia itu. Iya. Bukan karena usaha lu juga, bukan karena kedatangan lu juga gitu, tapi karena memang udah Tuhan yang set up semua itu. Gue tinggal jalan loh. Lu tinggal jalan. Kan gue cuma taat doang lah. Iya. Pergi ke bokap lu. Tengah jalan baru gue nanya, gue mau ngapain sama bokap? Iya, betul. Sampai di akhir hidupnya bokap lu juga, dia bisa ngelihat pribadi lu udah beda dengan itu. Udah beda dan dia bisa melihat itu, ya dia menyesali dengan perbuatan dia. Dan gue yakin itu adalah sebuah doa yang dia naikkan juga ke lu. Pasti. Gitu. Ya sampai sekarang sih gue yakin walaupun gue nggak ngelihat dia terima Tuhan apa enggak, tapi gue yakin. Sebelum dia meninggal itu, karena waktu dia meninggal katanya tuh nggak ada satu orang pun di situ. Baik istrinya, anaknya, siapapun. Adik gue waktu di situ, dia lagi kelaparan, dia turun ke bawah ke kantin. Jadi tuh dia sendirian. Wow, itu perjumpaan pribadi dia dengan Nah Tuhan. itu gue doa, Tuhan, gue percaya di situ dia ketemu Tuhan. Iya. Dan dia terima Tuhan Yesus. Dan dia dengan tidak mengalami rasa sakit. Karena dulu sebelumnya nyokap gue juga sama, udah berusaha untuk nginjilin dia, tapi dia emang keras. Bokap tuh. Gak pernah mau. Kan sampai cerainya mereka ini kan karena satu tadi selingkuh dan juga emang beda agama. Iya. Tapi di pengadilan alasan bukan selingkuh, beda agama. Cerainya. Iya. Sampai ke dalam dunia orang mati pun Tuhan ada. Iya. Ya, di situ ya Tuhan pasti hadir. Karena kita selalu berpegang teguh dengan sebuah firman Tuhan yang satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Iya. Nggak peduli bagaimana caranya, itu caranya Tuhan. Gitu. Kita nggak pernah lihat caranya Tuhan. Gitu. Jadi dia bisa selamatkan semua sisi keluarga kita. Wah, thank you Yeskiel. Sama-sama. Keren banget kesaksiannya. Mungkin bisa berdoa Yeskiel buat teman-teman mungkin yang lagi ngalamin hal yang pernah lu alamin dulu, menguatkan mereka hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersukacita, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memberikan kesaksian Tuhan tentang Engkau Bapa, di mana pemeliharaanmu Tuhan di dalam setiap anak-anak yang sudah Engkau pilih Tuhan. Menjadi
umat-Mu, menjadi anak-Mu, menjadi sahabat-Mu Tuhan. Dan begitu banyak cerita Bapa perjalanan mereka tentang Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini juga aku sudah bisa menceritakan tentang Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau yang sudah mendidik aku Tuhan, juga Engkau sudah mengubahkan aku, di mana Engkau mengubahkan hatiku menjadi hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk berdoa bagi anak-anak-Mu Bapa yang di luar sana. Aku tidak tahu nama mereka satu persatu dan permasalahan apa yang mereka hadapi Tuhan. Jika di antara mereka ada yang mengalami hal yang sama yang seperti aku alami Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan, Kau jumpai mereka Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kau jamah hati mereka Tuhan. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Sehingga mereka mengenal kasih-Mu Tuhan begitu dalam Tuhan. Sehingga mereka benar diubahkan. Bukan karena logika mereka Tuhan, tapi mereka diubahkan karena mereka mengerti dengan hati mereka Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus sayang banget sama mereka, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini, siapapun itu mereka Tuhan. Aku juga berdoa saat ini jika ada dari mereka Tuhan yang tengah menghadapi keluarga mereka yang di tengah perceraian Tuhan, aku doa buat mereka saat ini juga Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang mengalami kehancuran hati mereka Tuhan. Mereka melihat kedua orang tuanya mau bercerai Tuhan. Aku doa buat mereka Tuhan. Gambar diri mereka Tuhan diubahkan menjadi gambaran Yesus Kristus di hati mereka Tuhan. Amin. Aku doa ya Bapa, keluarga ini Tuhan Yesus Kristus diselamatkan Tuhan. Demikian juga Tuhan yang ingin bercerai ya Tuhan. Perceraian itu digagalkan Bapak, sehingga mereka mau dilembutkan hatinya berpikir Bapak, efek dari perceraian itu Tuhan buat ke anak itu sangat luar biasa Bapak. Aku doa Tuhan buat keluarga ini Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan nyata dan terjadi bagi keluarga mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Juga aku doa jika sudah ada yang bercerai Tuhan, mereka yang sudah hancur, mereka yang tinggal jalanan Tuhan, mereka yang punya niat ingin bunuh diri Bapak dengan keadaan keluarga mereka, keadaan diri mereka saat ini juga Tuhan. Jumpai mereka Tuhan, seperti Engkau menjumpaiku Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mendengar suara-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka mengurungkan niat mereka untuk bunuh diri Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Bapa, kasih sayang-Mu Tuhan dan cinta-Mu buat setiap kami. Terus menerus ada Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Kita hari ini menikmati kesaksian yang sangat luar biasa ya. Ini kalau kameranya di zoom selama tadi cerita, ini pasti ada tetesan air mata di sini ya. Udah berusaha nahan. Kita berusaha menahan ya. Berdua ini kita berusaha menahan gitu. Wow. Oke, silakan di love, di share, dan di subscribe channel Bang Antariksa. Terima kasih buat semua teman-teman Bang Antariksa untuk sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke.